Pondok Pesantren Al-Falah. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tetap Allah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenankan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pagi ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan dari Bapak Pembina Yayasan Al-Khair Al-Ustadz Kyai Haji Bambang Sudarsono LCMA. Yang keempat, tausiah dan doa dari Al-Ustadz Happy Chandrayana LIKOM. Yang kelima, pengumuman. Yang keenam, penutup. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka pengajian pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Likulli Niyatin Sholihah Al-Fatihah. Melanjutkan acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita Muhammad Jihad Akbar, siswa kelas 11 PPMI Al-Khair. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Nuzulam min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi
wa qala innani minal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alunan kalam ilahi telah beranjak dari pendengaran kita. Semoga Allah memberikan pahala bagi pembaca maupun yang mendengarkannya, serta menjadi sebab tambah berkahnya majelis kita pada pagi ini. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Pembina Yayasan Al Khair Ponorogo kepada Al Ustadz Kiai Haji Bambang Sudarsono LCMA, kami persilakan. Yang kami muliakan Ustaz Happy Chandra, mudah-mudahan kita semuanya happy. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah akad leki yang insyaallah semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi hadis syarif, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur bahwa sampai pagi hari ini Allah masih sayang kepada kita sekalian. Buktinya sayang Allah kepada kita, Allah masih menetapkan iman, menetapkan Islam, dan Allah berikan perangkat untuk menyempurnakan dua-dua, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Tinggal kita ini mau menggunakan ataupun tidak. Untuk itu kita bersyukur, minimal syukur itu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur secara keseluruhan, kita menggunakan semua nikmat Allah untuk taat kepada Allah dan menjauhi semua larangannya sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah orang seperti itu akan mendapatkan janji-janji yang baru saja dibacakan oleh Al-Qari. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsummas taqamu, kemudian istiqamah, yamsik, berpegang teguh terhadap yakinnya kepada Allah, dan semuanya
yakinnya kepada Rasul dan melaksanakan semua sesuai dengan bimbingan dan tuntutan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami tidak akan memperpanjang karena sudah datang di hadapan kita Al Ustadz Happy Chandra. Betul Ibu? Ini Baitullah atau Latarullah? Hah? Likulli ardin masjid, ini spesial bagi umat baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya syariat itu mereka melaksanakan ibadah itu di tempat-tempat ibadah. Namun untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibuka oleh Allah likulli ardin masjidun. Setiap bagian daripada masjid ini, bagian daripada bumi ini adalah menjadi masjid, tempat sujudnya umat baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu taat pada Allah sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi majelis ini luar biasa. Allah janjikan, dan Allah kalau janji pasti. Nomor satu, Allah berikan sakinah dan lain sebagainya. Sakinah, rahmat, kemudian maghfirah, subhanallah, semuanya komplit. Mudah-mudahan Allah benar-benar termasuk menggolongkan kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dari kami. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian minta maaf atas segala kekurangannya. Panitia sudah menyiapkan siang dan malam, namun manusia tetap penuh dengan kekurangan. Al-afu minkum. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Untuk selanjutnya acara keempat adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Happy Chandrayana MIKOM yang bertema pesona generasi santri hiasi langit Nusantara, dan sekaligus kami minta beliau untuk memimpin doa. Kepada Al Ustadz Happy Chandrayana MIKOM kami persilahkan. Salam takzim, hormat dan cinta kami untuk guru kami, kiai kami tercinta, pimpinan Pondok Pesantren Al Khair, Kiai Haji Bambang Sudarsono LCMA. Allahu yahfadzukum insyaallah. Teriring doa, antum sihah dawamul afiyah. Semoga antum panjang umur. Salam takzim untuk pengasuh Pondok Pesantren Putra Al Khair, Ustaz Khairul Anam. Nampak juga sahabat kami sempat satu frame
pengasuh Pondok Pesantren Putri Al Khair Ustadz Nawab Syarif, dan para santri generasi Al Khair Putra dan Al Khair Putri, dan jemaah pengajian Ahad Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an 'ala Allah jalla jalaluhu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allah wa rabbuna al-qail Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nabiyuna al-qail inna minal bayani la sihra. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Masya Allah, nuansa di Jenangan pagi hari ini sejuk gitu ya. Perjalanan kami dari Jakarta sampai ke Solo, Madiun, sampai acara tadi malam di Pondok Pesantren Badius Syamsi Madiun. Kami datang ke Al Khair pagi hari ini seakan-akan kami kembali ke rumah, merindukan doa sang kiai, merindukan energi doa sang kiai. Tapi ada yang saya khawatirkan di pagi hari ini. Yang saya khawatirkan, Bapak Ibu nih di suasana sejuk pagi, jangan sampai ada yang mengheningkan cipta, kemudian baca doa Bismillahirrahmanirrahim, ya Bismillah. Kayaknya belum lanjut ya habis subuh tadi ya. Tapi insya Allah dalam waktu yang singkat, sampai Ustadz Anam ngasih kode kayak gini berarti selesai Anam bicara. Bismillah. Mohon izin ya. Anak kalau kayak gini berasa muhadharah Ustaz. Masya Allah. Ayuhat talaba kaifah walukum. Masya Allah. Nampak sudah sarapan pagi. Bapak Ibu sehat semuanya? Nah itu nampak belum sarapan Bapak Ibu ya. Ismi Happy Chandra. Kiai, Allah menggerakkan seorang bapak terlahir di Tasikmalaya Selatan dan ngasih nama saya adalah Happy Chandra. Pertanyaan dari jamaah di Mataram Lombok hari itu, Mas, itu nama asli atau bukan? Sakit hati waktu itu Ustaz. Ada relax banget hari ini Ustaz, Masya Allah. Itu nama asli Bapak Ibu. Kenapa namanya Happy? Happy itu bahasa Inggris Bapak Ibu, artinya bahagia. Kenapa namanya Happy? Karena Anda dilahirkan dalam keadaan bahagia. Yang lain lahirnya menangis, kalau saya tertawa. Ini bahagia, sain. Kalau antum mengatakan Afwan Ustaz, apakah antum pernah merasakan alam pesantren? Anda tak berani bicara depan Anda Bapak Ibu kalau Anda tak pernah merasakan alam pesantren. Beliau guru kami, beliau kiai kami. Tahun 98 di Tanah Ponorogo, sang ibu di gerbang pondok itu mengatakan, nah, yang betah di pondok ini ya. Semua generasi Al Khair, putra ataupun putri yang pernah merasakan air di tanah Al Khair ini, udara yang antum hirup dan atmosfer yang antum hirup, pasti di gerbang Al Khair seorang ibu itu mengatakan dengan qaulan layinan, kata-kata yang lembut, nah, yang betah di pondok ini. Setiap mengucapkan kalimat ini, Bapak Ibu yang kami banggakan, tidak sedikit ibunya yang berbisik kepada anak. Dia memegang pundaknya sambil mengatakan, nah, ibumu ini belum bisa sholat sempurna. Ayahnya, dia mengecup itu pundak dan kepala sang anak. Ayah itu mengatakan, nah, ayah belum bisa menyapa Baitullah. Tapi aku mohon ya nak ya, kau masuk pesantren, selami samudra Al Khair ini dengan kafah,
Dan suatu saat antum akan menjadi khair ummah yang dibanggakan. Tahun 98, bisikan cinta itu dari seorang ibu di gerbang Darussalam. Ana masih terikat sampai hari ini. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari di pondok, baru seminggu udah lari ke wartel. Ana telepon ibuku, gak betah di pondokmu. Ngantrinya panjang, kalau mandi juga harus ngantri, lama-lama gak mandi pula. Sarapan juga sama. Masya Allah. Ibu mengatakan hanya satu kata, bertahan, bertahan, bertahan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Allah yarham. Kiai Syukri Zarkasya yarham mengizinkan kami baru keluar dari pondok itu tahun 2007 ya. 2008 baru kami hadir di sini. Sekarang kami posting di media sosial, yang ramai adalah alumni dari Al-Khair. Mereka mengatakan, Pak Happy Chandra tugasnya di MC kenegaraan di istana sebagai apa? Bapak Ibu, kami tugas sebagai MC kenegaraan di Istana Negara. Kemarin waktu di IKN, enakan di sini daripada di IKN, saudara. Debu semua saya di sana, Masya Allah. Di sini sejuk gitu, mewah, mepet sawah, indah. Ketika acara di istana atau di acara Istana Merdeka, pasti Bapak Ibu pernah mendengar ada suara ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di Istana Negara. Hadirin dimohon berdiri. Mak-mak di belakang, oh ini makhluknya yang bicara. Kan harus ta'aruf dulu serta izin. Ada lagi alumni yang mengatakan, Pak Happy sampaikan aja ke semua generasi Al-Khair, termasuk para santri. Di flyer Ana yang dibikin oleh panitia, di bawahnya ada tulisan TV Voice Over. Itu apa artinya Ustaz? Tapa Allah menciptakan di acara kajian pengajian ahad lagi dengan lisan Ana Al-Fakir. Mudah-mudahan nafi' lil ummah insyaallah. Dan disitulah TV Voice Over itu bagus suara TV Bapak Ibu. Walaupun kita lagi di halamannya Al-Khair, tapi setiap 15 menit suara itu muncul di TV One. Pasti Bapak Ibu pernah dengar suara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One. Memang beda. Pernah dengar suara itu? Jarang-jarang ada lagi kayak gini kan pengajian saja. Tadi pagi ada kajian di Trans 7. Walaupun kita ada di Jenangan, tapi suara itu muncul. Dan Anda pasti pernah mendengar ada program Hazanah dan muncul suara ini. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hazanah Trans 7. Acara ini dipersembahkan oleh Pondok Pesantren Modern Al-Khair Jenangan Ponorogo. Nanti kita bikinkan profil audiovisual Al-Khair. Masya Allah. Udah perkenalannya. Waktu kita sudah selesai nih. Ahibati fillah. Ada narasi selama kami roadshow dari titik Sabang sampai Timika Papua. Narasi itu kami keep sampai hari ini dalam tema pesona sang buah hati yang dirindukan di bumi keluarga. Narasi itu adalah banyak orang mengatakan bahwa kepintaran itu akan menjadikan seseorang menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter. Al-Khair berdiri tegak sampai hari ini. Salah satunya adalah untuk melahirkan al-ajyal al-mutakhalliqina bi akhlaqin karimah, bi akhlaqil Quran. Anak pintar udah banyak di negeri ini. Santri yang pintar udah banyak di negeri ini. Tapi yang dirindukan di jagat raya ini adalah sang buah hati yang berkarakter. Al-muta'addib, karena survei membuktikan Bapak Ibu Jenangan, saat kami acara G20 di Bali, saat itu hadir kami sebagai master of ceremony sama seperti antum. Tiba-tiba muncul dalam tulisan di screen di sayap kanan kami tentang potret pendidikan di Indonesia. Dalam screen itu
sang buah hati yang berkarakter. Peringkat pertamanya adalah menurut mereka Amerika Serikat sampai 11,5%. Setelah itu Jepang 10%, Korea Selatan 11,5%, Singapura 7,2%, Malaysia 2,1%. Pasti Bapak Ibu lagi nunggu Indonesia kira-kira berapa persen. Dan muncullah di layar kalau Indonesia adalah 1,55%, jauh daripada negara lain. Setelah itu kita menuju ke satu titik, hadir Bapak Menteri Pendidikan, dimunculkan potret pendidikan di Indonesia, bahwa hasil studi program Indonesia adalah peringkat ke-64 dari 65 negara yang pendidikan anaknya terburuk di dunia. Gak enak banget didengarnya Bapak Ibu, udah peringkat ke-64 dari 65. Itu namanya suul khotimah. Gak enak di ujung. Kalau peringkat ke-64 dari 215 masih enak kita dengar. Antum pasti mengatakan, Pak Happy Chandra, jangan aku main survei, mana buktinya? Izin ya, Anam Sernawa. Beberapa tahun yang lalu kami diberi amanah untuk memberikan motivasi kepada para santri yang ada di Lokma Aceh sana. Penerbangan kami bersama 10 tim dari Jakarta menuju ke Bandara Bulan Bintang Aceh. Acaranya pengajian sama seperti hari ini untuk santri-santri di tanah Lokma. Ketika nyampe di Bandara Bulan Bintang, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kami menunggu sampai 1 jam kok gak datang-datang yang menjemput. Kami tengok kanan kiri, mana yang jemput tak ada ini ya. Tiba-tiba datanglah yang menjemput, kostumnya sama, seragamnya sama, dan mereka menggunakan helm. Berarti transportasinya apa? Bapak bilang ojek online. Dulu belum ada ojek online Bapak ya. Ada yang lain, tukang ojek. Ojek itu di Jenangan Bapak. Di sana namanya adalah bentor, beca motor. Yai, seumur-umur saya naik beca motor. Drivernya di samping, anak duduk di sampingnya. Anak takut ketinggalan guys. Ternyata itu nempel itu kan. 10 bentor kami jalan sampai ke jalan terusan Medan, hampir 2 jam kok gak nyampe-nyampe ke pondoknya. Kami tengok drivernya, bang, udah 2 jam ini kok tak nyampe-nyampe ke pondoknya. Abang ini bilang apa? Pak Chandra, tolonglah kau sabar, 3 jam lagi kita nyampe. Allah, Masya Allah. Kostum anak ya, udah aroma knalpot di situ. Sampailah nyampelah ke pondoknya. Kalau Ustaz anak mengatakan Pak Happy Chandra, pondok kami masih kecil. Ya Rob, hadal ma'had haffathumul malaika. Ketika antum berbisik di bumi al khair, antum yakin kalau langit akan mendengar. Hei generasi santri, ketika antum berbisik dengan doa-doamu dalam sujudmu, dan antum berteriak ya Rabbana innaka khairul musta'an, hanya kepadamu kami minta tolong ya Allah, wa innaka khairul musta'an, dan kepadamu kami mengadu. Indah pondok ini Ustaz. Tapi waktu kami nyampe ke Aceh, El Aitam Islamic School nama pondoknya. Di situ ada gapura di depannya, tulisannya welcome to Mr. Happy Chandra. Welcome to Mr. Happy-nya hilang karena diguyur air hujan. Yang muncul Chandranya doang ya. Karena ditulis pakai karton, dipotong-potong kayak gitu. Kami menunggu direkturnya datang. Datanglah direkturnya dari sebuah gubuk kecil. Dia mengatakan ahlan wa sahlan Pak Happy Chandra. Ya Allah Pak Chandra, waktu itu Bapak lagi ngasih motivasi untuk 2.500 korban tsunami Aceh di Masjid Baitur Rahman. Itu santri-santri kami itu hanya tengok dari balik jendela masjid. Mereka pasti senang Ustaz. Antum sudah tiba di pondok kami, pasti mereka senang. Saya bilang Pak Yai, mana santri-santri yang sebentar Pak Chandra, tolong tunggu sebentar. Mereka lagi sholat duha. Kami nunggu lagi di bawah gapura itu sampai 30 menit menunggu sholat duha santrinya. Keluarlah santrinya, mereka berlarian dari sebuah gubuk kecil. Mereka berteriak ahlan wa sahlan Ustaz. Dengan jumlah berapa santri? 5 santri. 5 Ustaz. Ini mah banyak saudara. Nah, 5 santri. Tim kami berapa orang? 10 orang. Ya akan dimotivasinya 5 santri.
Tim kami lebih banyak daripada santrinya. Apa kami mundur? Lah Ustaz. Apa kami kembali ke Jakarta? Lah. Anak dibawa sama anak-anak balita yang kecil-kecil itu menuju ke satu titik dan mereka mengatakan, ayo Pak Happy Chandra, saatnya kau motivasi kami. Saatnya anak mengatakan kepada 5 anak itu, nah aku bangga ketemu kau berlima hari ini. Kau pasti menjadi anak-anak yang dibanggakan. Ibumu nak pasti bangga denganmu. Apa yang terjadi ketika anak bilang tentang ibu? Ya Rabb, qadarullah masya. Tiba-tiba ada 2 anak, ini kalau ada layarnya saudara, ada muncul di gambarnya. Ada 2 anak gara-gara ada mengatakan ibumu pasti bangga denganmu nak. Kok tiba-tiba anak ini tak mau tengok kita 5-5-nya? Ada 2 anak, dia tunjuk-tunjuk anak sambil mengatakan, Pak Chandra jahat. Bapak jauh-jauh dari Jakarta datang ke pondok kami hanya untuk berbicara tentang ibu depan kami. Lebih baik Bapak pulang lagi lah kau ke Jakarta. Allah, apa salahku? Ternyata ada 1 anak mengatakan, Pak Chandra, kami berlima di pesantren ini adalah amanah dari ibu kami Pak Happy. Ibu kami, ayah kami sudah tak ada Pak Chandra. Saat gelombang tsunami Aceh waktu itu Ustaz, ibuku ini terbawa arus ombak dengan ayahku. Aku masih kecil Pak Chandra. Aku masih ingat ibuku terbawa arus ombak. Di atas lautan ombak dia berteriak sambil mengatakan, nah, jika ibu mau mati hari ini nak, nanti ku harus bisa ngaji anak ya. Aku ingat bapakku dia berteriak, nak, bapak ini jauh dari Al-Quran nak. Nanti kau masuk ke pesantren kau belajar Al-Quran. Pak Chandra, aku ingat itu Ustaz. Maka aku masuk ke pesantren ini, paling tidak aku bisa menghafalkan bait-bait Quran, mendalami Al-Quran. Aku ingin menjadikannya kado untuk orang tuaku. Anak ditahan untuk tidak pulang nak. Jas kami ditarik sama anak-anak kecil Aceh itu. Mereka mengatakan, Pak Chandra, janganlah kau pulang dulu. Maukah kau mengajari kami di sini Ustaz? Andaikan anak tanya ke guru-guru Al-Khair, maukah antum mengajar di Lokma, di Al-Aitam yang tepatnya jauh dari kota? Pasti antum mengatakan, Ustaz kami mikir-mikir dulu. Kenapa? Baru mengajar 1 hissah. Kami katakan, ya Rabbana, ayo nak belajar saya. Ada 40 hari ya di sana. Ayo saya belajar di sini, belajar. Ayo nak. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tashkurun. Ya anak-anak mengikuti apa yang terjadi Ustaz pelajaran kedua mahfuzat ayat saya manjada wajada. 5 anak teriak manjada wajada. Setelah itu apa yang terjadi? Hujan. Kami basah kuyup saudara. Di situ hanya gubuk kecil, di situ gentengnya bocor-bocor, buku mahfuzat yang mereka pegang, mereka peluk. Ayo Pak Chandra, tetap kau mengajar kami Pak Chandra. Aku ingin jadi buah hati yang dirindukan oleh ayah ibuku yang sudah tiada. Kerudungnya penuh dengan air hujan, pecinya air hujan, tapi mereka tetap mengatakan manjada wajada. Ya salam. Anak yang kedinginan basah kuyup. Anak suruh asisten untuk ngambil jas hujan di bentor. Bro, ambil jas hujan di bentor. Anak pakai jas hujan, anak lanjut lagi. Sebelum anak lanjut, anak Aceh itu teriak dari depan, Pak Chandra, Pak Chandra, manja kali kau ini, manja kali kau Pak Happy. Baru 5 menit kau kena air hujan, kau pakai jas hujan. Kami 5 tahun Pak Happy di tempat ini, kami kehujanan dan kering lagi di tempat ini. Akhirnya kami lepas itu jas hujan, hujan-hujanan bareng, belajar mahfuzat bersama anak Lokma. Apa ada santri Al-Khair ketika kau belajar di Al-Khair ini kau hujan-hujanan basah kuyup? Tidak ada. Indah tempat ini. Bersyukurlah generasi Al-Khair berada di titik yang insya Allah suatu saat antum yang akan mengangkat peringkat 64 dari 65 ini
akan terlahir generasi-generasi al-khair yang akan hiasi langit negeri ini. Ada satu narasi kembali setelah 40 hari dari Aceh. Indah sekali. Perjalanan kami di Tanah Loknga dapat pelajaran dari saung-saung kecil, gazebo-gazebo kecil yang ditulis sama anak-anak santri berlima itu bersama gurunya. Yang pertama, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk acara Ahad Legi hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu, anak Aceh yang berlima itu bersama guru-gurunya, acara pengajian seperti ini, duduk tenang sama persis seperti Bapak Ibu hari ini. Dan ketika kami keluar dari ruangan, ada tulisan indah di gazebo. Tulisannya adalah, belajarlah untuk mengoreksi diri sendiri, karena mengoreksi orang lain tidak butuh belajar. Pasti banyak yang mencatat buat status di WA hari ini. Belajarlah mengoreksi diri sendiri, karena mengoreksi orang lain tidak butuh belajar. Setuju Bapak Ibu? Yang kedua, gazebo sebelahnya di Aceh ada tulisan di saung kecil itu, kami adalah generasi santri yang menikmati proses tanpa banyak protes. Simple, proses, protes. Beda satu huruf, beda artinya. Berarti santri-santri al-khair harus seperti anak Aceh. Mereka menikmati proses tanpa banyak. Nah itu. Yang ketiga, generasi anak Aceh walaupun dikatakan terpuruk jauh dari kota, tapi mereka adalah generasi yang sudah ikrar di tanah Aceh. Pak Happy, saya belajar untuk menjadi insan yang pintar merasa, bukan merasa pintar. Nah, al-khair people, jadilah generasi yang pintar merasa, bukan merasa pintar. Ayah ibu yang pintar merasakan apa yang dirasakan anaknya, bukan merasa pintar dari anaknya. Ayah ibu yang di keluarganya belajar banyak untuk mengoreksi diri sendiri, karena mengoreksi tetangga gak butuh belajar. Si ibu langsung mencatat, boleh nih buat status di WA hari ini gitu ya. Berikutnya, izin narasi yang menembak kami hari itu, tulisannya adalah, belajar itu penting, bukan yang penting belajar. Acara Ahad Legi ditembak dengan narasi, nah jadi santri itu penting sayang, jangan yang penting jadi santri. Baca Al-Quran itu penting, bukan yang penting baca Al-Quran. Bapak Ibu, mendidik itu penting, bukan yang penting mendidik. Tidak ada setelah acara kajian Ahad Legi mengatakan, yang penting saya mendidik anak, pasti gak beres mendidiknya. Tidak ada generasi santri setelah acara Ahad Legi mengatakan, yang penting saya belajar, pasti gak beres belajarnya. Yang penting saya ngaji, pasti gak beres ngajinya. Bu, Pak, ngaji itu penting, bukan yang penting ngaji. Sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Sujud itu penting, bukan yang penting sujud. Jadi manusia itu penting, bukan yang penting jadi manusia. Setuju Bapak Ibu? Ini sudah selesai saya waktunya. Bapak Ibu mau teruskan lanjut? Oh, enak kali Bapak Ibu yang duduk, aku yang bicara ya. Masya Allah. Karena apa? Sebelum saya tutup, hari ini kita menemukan generasi-generasi alfa. Generasi alfa adalah generasi yang beda dengan 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Dulu kami di Tasikmalaya, usia 10 tahun, masih main bola di lapangan menjelang maghrib. Ibu saya berdiri di lapangan. Ibu saya mengangkat jari jemarinya dan diturunkan satu persatu. Semakin turun itu jari, kami ketakutan, langsung menuju kamar mandi, ambil wudhu, langsung ke masjid. Apa anak hari ini mau digitukan? Kalau ibu tak percaya, coba nanti sebelum maghrib anak-anak masih main bola di lapangan, ibu langsung ke tengah lapangan dan ibu angkat seperti ini, turunkan jari jemari satu persatu. Saya yakin anaknya akan mengatakan, astagfirullahaladzim, ada apa dengan tanganmu ibu hari ini?
Ungkapan itu indah menembus ruang dan waktu. Khatib ala hasabi uqulihim. Dan kalimat itu juga indah. Alimu auladakum, ajarilah anak-anakmu. Alimu auladakum ala ghairi syakilatikum fa innahum makhluquna fi zamanin ghairi zamanikum. Kata Ali bin Abi Thalib, wahai insan jenangan yang hebat, ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Karena sejatinya mereka hidup pastinya berbeda dengan zaman di masa kita. Maka kajian Ahad lagi semoga menjadi wasilah lil wusul ila ridhoillahi azza wajalla. Semoga titik tepat ini adalah jembatan emas untuk meraih ridho Allah azza wajalla. Bapak Ibu semuanya sehat dan panjang umur. Anak-anaknya menjadi wasilah lil wusul ila jannah wa ridhoillahi azza wajalla. Maka izin sebelum kita tutup acara hari ini, mari kita sama-sama bersolawat, tumbuhkan mahabbah kita kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya banyak di antara kita mengenal Muhammad hanya mim, ha, mim, syiddah dan dal, tertempel di sebuah rumah yang megah. Muhammad mim, ha, mim, syiddah dan dal hanya tertempel di sebuah masjid yang mewah. Ketika ada pertanyaan siapakah pakar parenting di jagat raya, dengan bangga dia mengatakan Pak Hebe, pakar yang tentang keluarga itu adalah Alan Barbara dari California. Dia gak tahu bagaimana Nabi berbisik kepada telinga kiri Fatimah sebelum Nabi menemui ajalnya. Indah niat sampai mengatakan, ya Fatimah, sayatini al-ajal, ajalku sudah mendekat. Sampai Fatimah itu langsung berlinang air matanya. Tapi ketika dibisikkan di telinga kanan Fatimah, Fatimah langsung dia tersenyum karena diberikan kado terindah sebelum wafatnya sang Rasul. Dia akan mendapatkan surga dan menyusulnya nanti menuju surga Allah azza wajalla. Ahibati fillah, kita bersolawat sejenak sebelum kita keluar dari area lapangan ini, dan kita hadirkan hati kita untuk menumbuhkan mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ahibati fillah, suatu saat mudah-mudahan kita bisa berbondong-bondong menuju makam Nabi dan mengatakan assalamualaikum ya Nabi Allah. Tak ada kata mustahil, saudara. Anak hadir bersama ayah di sini suatu saat, bapak ibu yang berdiri sampai belakang bisa menyapa Baitullah. Anda angkat tangan di situ, assalamualaikum ya Nabi Allah. Ana mushtaqun bika ya Rasulullah. Tak ada kata mustahil. Kajian Ahad lagi ini yang selalu dihadirkan sholawat kepada Nabi. Suatu saat bapak ibu menyapa Baitullah, dan Nabi pun rindu dengan kita jemaah. Padahal kita belum pernah bertemu dengan Nabi, tapi kita percaya dengan Nabi. Amin ya Rabbana ya Rabbal Arsyil Azim. Kafana hadal kalam. Semoga narasi yang sederhana ini ya berkenan untuk seluruh jemaah. Semoga narasi yang sederhana yang kami lahirkan dari lisan Al-Fakir ini bermanfaat untuk generasi Al-Khair dan juga memberikan manfaat untuk jemaah semuanya. Ini dari jenengan semua, saudara. Apa ada yang dari Wali Santri ada juga? Oh Masya Allah, ahlan wa sahlan. Sedangkan dari Bandung ada Ustaz. Datang Ahad lagi gitu dari sana ke sini gitu. Masya Allah, biar anak mewakili Jawa Barat. Indah, Ahad lagi. Live ya? Oh live juga? Apa IG apa YouTube? YouTube, Facebook. Boleh anak bicara depan mereka Ustaz? Assalamualaikum guys. Assalamualaikum seluruh subscriber dan seluruh pecinta untuk Al-Khair. Hari ini anak bangga bisa satu frame bersama generasi Al-Khair. Nampak Pak Kiai hari-hari ini, Ustaz Anam, para pengasuh juga hadir, dan nampak ratusan jamaah, malah ribuan jamaah sampai belakang gitu ya.
Karena bagaimanapun mereka akan terlahir menjadi khairul ummah, dan mereka akan terlahir menjadi pecinta dan juga min abnai Nabi Muhammad Rasulullah wa min ummati Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana al-Faqir Habib Chandra wa barakallahu fikum wa jazakumul khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya Allah, inna nashhadu bi annaka antal ahad. Allahumma inna nashhadu bi annaka antas samad. Allahumma inna nashhadu bi anna Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Rabbana innaka khairul musta'an. Ya Rabbana innaka khairul mushtaka. Yassir umurana wa umur hadzal ma'had al khair ya Allah. Ma damatis samawati wal ard. Allahumma ij'al min abna'ina min abna'i man ibadikas salihin ya Allah. Allahumma tawil a'marana. Ya Allah, panjangkan umur kami, wa a'mara walidina, dan panjangkan umur kedua orang tua kami, wa a'mara masyayikhina, dan panjangkan umur guru-guru kami ya Allah, wa sahih ajsadana, sehatkan jasad kami, wa hasin a'malana, dan perbaikilah amal-amalan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Barakallahu fikum. As'adallahu fi darain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Happy Chandrayana MIKOM atas ilmu yang telah diberikan kepada kami. Insya Allah menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara berikutnya adalah pengumuman. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'da. Mohon maaf, kami di sini akan menyampaikan pengumuman terkait apa yang kita umumkan pada pengajian Ahad yang kemarin sebelumnya, yaitu tentang program renovasi asrama. Alhamdulillah, sampai saat ini donasi yang terkumpul mencapai 13.500.000, dan itu merupakan 25%. Alhamdulillah sudah selesai sempurna renovasinya. Santri-santri sudah tidur nyenyak tanpa khawatir kehujanan ataupun takut rontok kayunya. Tapi meskipun sudah seperti itu, masih ada yang belum bisa tidur. Itu anehnya, kok justru ada yang tidak bisa tidur. Ya, itu yang ditagih oleh pekerjanya, yang ditagih oleh yang garap begitu. Jadi masih ada 75% yang belum terpenuhi. Itu yang membuat belum bisa tidur oleh khususnya
ya punyai yang sebagai atas nama yang biasanya untuk atas nama yang apa ya, yang menghutang begitu. Alhamdulillah sudah selesai, tapi pembayarannya belum selesai. Mungkin ada bertanya, kalau nggak ada uangnya kok sampai segitunya, sampai plafon juga bagus begitu. Itu Bapak Ibu, untuk plafon itu juga donasi dari yang garap galvalumnya kemarin, alhamdulillah. Jadi dari pihak pondok kita hanya meminta untuk digantikan rangka-rangkanya saja, kayu-kayunya saja, galvalumnya itu. Kemudian oleh pemborongnya juga ditawarkan bahwa ini kami punya sisa-sisa plafon PVC yang tidak terpakai, kalau pondok berkenan kami akan pasangkan begitu. Alhamdulillah Bapak Ibu, segala apa yang telah kita capai tentunya atas kemurahan hati Bapak Ibu semuanya, dan masih ada 75% yang belum kita berikan kepada pihak pekerja pemborongnya. Kami masih membuka bagi Bapak Ibu semua yang ingin membantu pendanaan atas renovasi asrama tersebut. Sebesar apapun yang Bapak Ibu berikan, insya Allah Allah balas dengan kebaikan yang banyak, yang lebih banyak, yang berlimpah, berupa kesehatan, kebaikan, kesehatan khususan dunia dan juga ampunan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tibalah kita di penghujung acara. Kami selaku petugas pengajian pada pagi hari ini mengucapkan mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak pas, kalimat yang tidak bermanfaat, atau ucapan yang kurang berkenan di hati ibu dan bapak jamaah yang kami hormati. Setelah ini, kepada bapak ibu jamaah sekalian dipersilahkan untuk menuju ke area pasar berkah yang telah disediakan untuk mengambil sayuran serta menikmati sarapan pagi bersama. Marilah acara pada pagi hari ini kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazz Macaroni Habanero.